Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Masih sehat? Sehat, Bu. Baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu kepada Rika untuk memimpin doanya. Semoga dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memberkahi materi kita hari ini. Minggu lalu Ibu memberikan tugas kepada kalian. Jadi dimohon untuk anak-anak mengumpulkan ke depan agar tertib untuk mengumpulkan satu orang saja ke depan. Dimohon duduknya dirapikan, tegak, gas, materinya dapat tersampaikan. Yang Ibu tugas yang kemarin ada yang tidak pahami? Insya Allah paham, Bu. Oke, Ibu akan mengoreksi materi atau tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi Ibu akan menanyakan kepada anak-anak semua, yang mana itu soal pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa maksudnya? Siapa yang tahu? Dari Kak, silahkan. Jaringan komputer adalah apabila satu komputer atau lebih terhubung satu sama lain sehingga informasi yang dibutuhkan diperoleh. Ya, tepuk tangan untuk Rika Hanum. Jadi, jaringan komputer yaitu dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain untuk memberikan informasi dan komunikasi. Jadi, soal yang kedua, apa saja macam-macam jaringan komputer secara jangkauan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Kepada Ulan, silahkan. LAN, non, WAN. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ulan Dari. Jadi, macam-macam jangkauan itu ada LAN, yaitu LAN, yang kedua WAN, yang ketiga MAN. Jadi soal yang ketiga, apa saja macam-macam pola pengoperasian pada jaringan komputer? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Yang kepada Ulan Dari itu silahkan. Aduh. Oh, kepada Rika tahu? Jadi macam-macam jaringan komputer itu pada pengoperasian. Yang pertama, jaringan client to server, dan jaringan fair to fair. Jadi ingat ya anak-anak, kalau pola pengoperasian jaringan client to server dan fair to fair. Itulah untuk materi yang lalu. Dan materi hari ini kita akan membahas tentang untuk materi hari ini kita membahas tentang program C++. Ya kan, waktu kelas 10 kalian membahas tentang program C. Terus untuk kelas 11 kalian akan membahas program C++. Dan untuk materi hari ini kita membahas dasar-dasar saja. Yang mana program C++ ini dimaksud oleh program yang dibuat oleh Janne Strostrup. Paham anak-anak? Sama paham, Bu. Kepada Rika, siapa pembuat program C++? Janne Strostrup. Program C++ ini merupakan bahasa dikembangkan dari bahasa C, yang mana program C++ itu bahasa tingkat tinggi yang dapat dimengerti oleh manusia tetapi tidak dapat dimengerti mesin atau komputer. Agar bahasa tingkat tinggi dapat dimengerti oleh mesin atau komputer, maka diperlukan kompiler. Kompiler ini yaitu jenis penerjemahan secara keseluruhan untuk instruksi atau kode pemrograman. Diulang sekali lagi bahwa kompiler itu yaitu jenis penerjemahan secara keseluruhan jenis
kedua jenis instruksi atau kode komputer. Kakak dari Kandung, tolong diulangi apa itu kompiler? Kompiler Bu. Kompiler adalah penerjemah bahasa komputer sehingga mesin komputer mengerti. Jadi kegunaan itu kompiler itu agar bahasa tingkat tinggi dapat dimengerti oleh mesin. Untuk materi selanjutnya itu tentang proses untuk yang kedua itu tentang proses kompilasi C++. Ibu menggambar dulu. Gimana memperhatikan ke depan. Oke, mohon tentang proses kompilasi C++. Kode sumber ini yaitu kode biasa yang berfile teks biasa, file yang dengan berekstensi .cpp, yang mana kalau di program C itu ber.c saja ekstensinya. Dan kode program ini masuk ke preprosesor, dan hasil dari preprosesor ini masuk ke kompiler. Di dalam kompiler ini kode programan akan diterjemahkan oleh kompiler menjadi bahasa assembly. Dan hasil dari bahasa assembly itu maka keluarlah bahasa program objek. Dan apabila library tidak berkaitan dengan kode objek maka langsung ke file. Sedangkan kalau berkaitan dengan library maka masuk ke editor untuk mengkombinasikan dan langsung masuk ke file exe, file library tadi. Sampai ini Pak anak Ibu ulangi ya. Nanti anak sekalian maju ke depan untuk menjelaskannya. Kode sumber ini berekstensi .cpp dan masuk ke preprosesor, dan di dan hasil preprosesor ini masuk ke kompiler. Di kompiler ini kompiler akan menerjemahkan ke bahasa assembly, dan hasil dari assembly ini maka kode program tadi menjadi kode objek. Dan jika file library tidak berkaitan maka langsung masuk ke file exe. Jika berkaitan maka link editor akan mengkombinasikan terlebih dahulu dan langsung masuk ke file exe. Sampai sini paham? Kepada Rika untuk menjelaskan yang tadi dijelaskan, masuk ke depan. Sambung dari awal Bu. Ya. Di sini proses kompilasi C++ di sini dimulai dari kode sumber yang berfile dengan autensi CPP. Kemudian masuk ke
preprosesor. Di sini kemudian diterjemahkan oleh compiler. Di compiler ini akan menerjemahkan sehingga menjadi bahasa assembly. Jika bahasa assembly tersebut berkaitan dengan file library, maka langsung ke file exit. Jika tidak, maka harus dimasuk melewati link edition. Link apa nih, Bu? Editor. Link editor, maka langsung baru masuk ke file exit. Tentang ketika, tetapi ada keliruan bahwa kalau tidak berkaitan langsung ke file exit. Jika berkaitan dikombinasikan dulu ke link editor baru ke file exit. Jika berkaitan baru ke file exit. Itulah untuk proses komunikasi C++. Dan ibu ingin kalian diskusikan apa perbedaan program C dengan program C++. Ibu kasih 5 menit untuk kalian berdua berdiskusi. Bu, 5 menit, 10 menit lah, Bu. Coba tanya dulu lagi internet kamu tidak ada kok materinya. Program C. Nipis ya. Iya, program C. Ada kesusahan? Ini nyari, Bu. Waktunya sudah habis. Dah, Bu. Waktunya sudah habis. Apakah hasil diskusi bisa disampaikan ke depan? Langsung saja 2 orang ke depan. Jadi perbedaan program C dengan program C++, yang pertama itu program C menggunakan pendekatan top down, sedangkan program C++ menggunakan pendekatan bottom down, bottom up. Yang kedua yaitu program C mendukung file virtual, sedangkan program C tidak mendukung file virtual, sedangkan program C++ mendukung file virtual. C++ berorientasi objek, sedangkan C tidak. Ekstensi file C yaitu C, sedangkan C++ berorientasi CPP. CPP. Terus terima kasih kepada anak sekolah sudah mendiskusikan materi itu. Jadi ibu akan menyimpulkan materi hari ini yaitu tentang program C++. Karena tadi program C++ ini yaitu bahasa tinggi dan dapat diterjemahkan oleh kompiler. Itu saja untuk materi hari ini. Jika ada kesalahan atau yang jangan hati-hatikan semua, ibu mohon maaf. Ibu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam